Nah, ini beberapa hari yang lalu itu di daerah Cempaka Putih itu ada sebuah spanduk yang melarang bahwa pemutaran wayang itu diharamkan karena tidak sesuai dengan budaya Islam. Nah, menanggapi hal itu bagaimana menurut Abah? Ya, ini dunia Islam mengalami fenomena yang miris dan menyedihkan. Islam yang dikemas oleh Rasulullah sebagai agama paripurna yang menyempurnakan semua risalah agama di dunia yang bernama Islam juga, sekarang ini ditafsiri dengan cara yang amat-amat rendah dan mengesankan kebodohan. Ini muncul karena masuknya paham baru yang sesungguhnya syarat akan kepentingan-kepentingan politik praktis dan kepentingan politik internasional. Berarti ada hubungannya dengan pilkada yang di DKI barangkali? Iya, ke politik praktisnya itu karena gara-gara salah satu calon mau nanggap wayang, maka kemudian dimunculkan spanduk bahwa pemutaran wayang itu jadi haram. Ya sebenarnya memang masuk akal sih kalau pemutaran wayang itu haram. Cuman ini harus kita urai dulu bahwa dulu sebenarnya para pejuang Islam yang diutus oleh Sultan Ahmad Sani dari Kerajaan Turki Ottoman itu masuk ke Indonesia dengan membawa berbagai macam madhab, mulai madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, bahkan ada madhab Syiah atau madhab yang lain. Nah, mereka memasuki kawasan Medan Juang yang sama sekali belum ada Islam. Maka yang ada adalah agama Sunda Wiwitan, Kejawen, yang paling kuat, yang besar adalah Hindu dan Buddha, atau gabungan Hindu-Buddha atau jenis-jenis Buddha yang mulai dari Hinayana, Mahayana, sampai Theravada dan sebagainya. Maka untuk mengenalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam masuk ke sini bukan untuk merubah Jawa menjadi Islam. Jadi konsep itu konsep wali. Nah, konsep wali itu kan Islam masuk Indonesia itu bukan untuk menjawakan mengislamkan Jawa, tapi menjawakan Islam. Menjawakan Islam, dicangkokkan dengan budaya yang sangat tinggi. Dengan demikian ada muatan yang lebih bersifat rahmatan alamin. Karena di Jawa itu momot, semua budaya apapun bisa masuk. Salah satu contoh, di negara penjajah kita namanya Belanda, itu hanya karena beda Katolik dan Kristen, pecah negaranya menjadi Belgia dan Belanda. Kemudian Inggris sendiri, negara penjajah Eropa itu pecah menjadi Irlandia dan Inggris. Kemudian India sendiri pecah menjadi berbagai macam negara, jadi Pakistan, jadi Bangladesh, jadi Tamil, jadi Sri Lanka, macam-macam. Itu karena pecahnya antara Hindu dan Buddha serta Islam, ada Sikh dan sebagainya. Maka ketika mereka masuk ke Indonesia itu jadi momot, karena Indonesia ini Jawa itu momot, mereka jadi happy-happy saja. Nah, oleh sebab itu para wali sudah paham, Wali Songo dalam hal ini lembaga dakwah Wali Songo itu, media yang paling bagus digunakan adalah dengan menggunakan wayang, dengan merujuk cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi karena demi kepentingan dakwah Islam, para wali juga membuat carangan baru, misalnya Bimo Suci. Itu carangan atau karangan dari para wali yang memasukkan ajaran tasawuf tinggi. Kemudian Pandawa Moksa yang itu ditunjukkan bagaimana Puntadewa bisa melakukan perjalanan sampai Mi'rajul lil Mukminin. Jadi di dalam
konsep Islam itu adalah as-sholatu mi'rajul lil mukminin, manunggaling kawula Gusti, ini digambarkan dengan Punta Dewa Moksa. Tetap ada juga kemudian yang mengisyaratkan sebuah kelengkapan seseorang manusia, maka dimunculkan tokoh-tokoh tambahan, misalnya Semar. Semar itu dari kata samarudunya atau simarudunya, orang yang untuk mencapai titik kesempurnaan, maka seseorang harus melakukan yang namanya menyingkirkan dunia atau ngungkur ke dunia. Nyepi kayak kartunya gitu. Nyepi ke dunia dalam bahasa tasawufnya disebut juhud. Dengan melakukan kholwat, melakukan iktikaf, melakukan samadhi, itu personifikasi yang disebut dengan Semar. Semar juga bernama Isma. Ya, Isma itu dari kata asma atau isma itu nama atau ismi. Maka kalau di dalam bismillah bi ismi Allah, bi ismi Allah jadi bismillah. Maka isma ya maksudnya adalah ilmu nama yang baik. Maka di dalam Semar itu mengandung nama-nama Asmaul Husna, kebaikan Allah. Oleh sebab itu seseorang kesatria, seseorang manusia untuk bisa mencapai titik kesempurnaan, dia harus mengaku dirinya sebagai makhluk Allah yang majas, yang tidak ada, hanya bayangan Allah saja, hanya khalifah Allah saja, sehingga di dalam pencapaian untuk mencapai manunggaling kawula dan Gusti, manusia menjadi bayangan, maka disebut wayang, mengikuti wujud yang maujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka ketika seseorang sudah mengatakan berjiwa Semar, berjiwa Asmaya, maka dia sesungguhnya akan menauhidkan la ilaha illallah yang sesungguhnya. Dan kemudian dilengkapi itu dengan Petro. Petro itu di Jawa tidak ada tokoh di Indianya sana. Petro itu adalah dari bahasa Arab kalangan Sunan Kalijogo yang disebut dengan sifat fatrub kama siwallah. Jadi hanya semata-mata hanya kepada Allah saja melakukan ikhlas, maka ditambahi untuk bahasa Jawanya kantong bolong. Kantong bolong itu untuk gembol apa ya? Nggak bisa gembol apa-apa. Makanya setelah mengaku bahwa Allah zat yang maujud kita adalah majas, maka disertai dengan sifat ikhlas. Tidak ada vested interest. Di dalam segala perbuatannya, Petro itu senantiasa hanya bermuara fokusnya lillahi ta'ala. Nah, lengkap apa belum? Belum. Manusia Jawa mesti ditambahi dengan sifat gareng. Gareng itu dipersonifikasikan dengan nala ghairu. Nala ghairu maka diwujudkan bahwa yang sempurna itu hanya Allah. Maka gareng diwujudkan matanya kero, sikile pincang, tangannya ceko. Karena memang sesempurna-sempurnanya manusia, meskipun Allah sendiri mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, innal insana fi ahsani taqwim, tetapi dibandingkan dengan Allah itu adalah serba cacat, serba kurang. Maka untuk mencapai kesempurnaan dia harus bergabung dengan Petro, bergabung dengan Semar, menuju perjalanan rohani yang sangat tinggi, mi'rajul lil mukminin, yang bagi orang Hindu Buddha terminologi ini disebut dengan moksa. Bagi orang Islam ini adalah langkah gerak, dzikir gerak yang diajarkan oleh Rasulullah, as-sholatu mi'rajul lil mukminin. Nah, ketika ajaran ini kemudian disampaikan kepada orang Hindu, orang Buddha, orang Jawa, mereka dong. Nah, ini yang disebut Wali Songo menggunakan dakwah, menggunakan sifat Rasul yang bernama Fatona. Jadi berdakwah itu harus menempatkan komunikator dan komunikan sebagaimana mestinya. Komunikator di dalam menyampaikan message harus mengerti bahasa komunikannya. Karena ini wali-wali Allah itu datang ke tanah Jawa, dia tahu budayanya Jawa, maka dia menyampaikan misi
risalah Islamiyah yang dibawa oleh Rasul itu dengan cara Jawa tanpa melukai akar dan budayanya. Klop. Maka seseorang kesatria ketika ingin mencapai sebuah kebakaan mi'rajul mukminin, moksa tadi disebut namanya bagong atau bako. Mencapai bagong dia harus dipimpin oleh Semar, Petro, Gareng. Maka ketika ini bergabung namanya kesatria yang mumpuni, disebut Janatuka atau Janoko. Janatuka itu berasal dari bahasa Arab. Janoko itu bahasa Jawa yang menjadi bahasa dialek Arab yang dijawakan menjadi Janoko. Sebenarnya Janatuka. Surga itu. Nah, seseorang yang dipimpin oleh sifat Semar, Gareng, Petro, Gareng, Bagong, ini akan mencapai jannah, ketentraman yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana undangan Allah Subhanahu wa taala, wallahu darul Islam, wallahu daris salam. Jadi Allah sendiri memanggil manusia seluruh lapisan dari suku, bangsa dan agama apapun sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallah atqakum. Semuanya disiapkan ke surga. Lah bahwa Islam ini menjadi agama yang demikian sempurna, tidak kemudian melakukan penghukuman, tahkim, menghakimi agama-agama yang lain. Nah, persoalannya kenapa wayang diputar, diharamkan, untuk bahasanya aja mereka itu sangat bodoh. Kenapa kok wayang kok diputar? Kalau wayang diputar haram bener, malah bikin orang pusing nonton wayang kulit diputar-putar begitu. Haramnya karena apa? Wong itu dibikin dari kulit sapi, kulit kebo atau kulit kambing. Katakanlah dari kulit babi pun tetap halal, bukan haram karena harus melewati penyamaan. Kalau kulit babi sudah disama, itu sudah menghilangkan najisnya. Jadi tidak sama sekali tidak kemudian menjadi najis atau haram karena apa? Sudah berubah warna, berubah rasa, berubah bau, berubah sifat, berubah zatnya. Barangkali kelompok dari yang mau belajar Islam unyu-unyu tadi pengen merubah budaya Arab masuk ke Indonesia. Bukan. Sebenarnya mereka tidak paham saja. Jadi mereka ini baru memiliki ilmu sekotak. Ilmunya hanya sekotak. Padahal ilmu Islam, ilmu Allah itu kalau ditulis menggunakan tintanya 7 samudra dan kertasnya 7 benua, tidak akan bakal habis, tidak akan bisa mencukupi ilmunya Allah. Lah ini ilmu sekotak itu pun tidak penuh, sudah melakukan ditambah dengan stereotip atau wasangka suudon yang berlebihan, sudah digunakan untuk menjustifikasi, membuat fatwa-fatwa, membuat spanduk-spanduk, membuat pernyataan-pernyataan. Ya kacau gitu loh. Jadi kalau wayang diputar memang haram. Oh diputar bikin orang pening, dolim namanya. Wayang itu dipentaskan. Maka karena wayang ini adalah gambaran tasawuf tinggi, maka ada kepyak. Nah, kepyak itu untuk menyemangati gerak laku tingkah polanya dari wayang yang digerakkan oleh dalang. Ditampilkan karena wayang itu ajaran tasawuf tinggi, maka ditampilkan dalam bentuk simfoni, musik yang sangat luar biasa. Sampai sekarang simfoni musik wayang itu tidak ada yang menandinginya. Kendati pun seni-seni di dunia ini bermunculan, tidak ada yang selengkap wayang. Yang kedua, simfoni musik dari mulai pelok, laras, sendro itu dimulai dari sampai kemudian tataran musiknya itu sampai kepada megatruk. Jadi judul-judul gending. Iya, judul gending itu sebenarnya proses kehidupan manusia.
Mulai dari apa tuh mijil itu. Mijil sampai Lahir. kemudian menunjukkan kelahirannya sampai gede, sampai Asmorondono merupakan manubirahi atau cinta kasih terjalin, sampai kemudian beranak pinak dan kemudian sampai ke Megatruh memisahkan jiwa dari tubuh, sampai kemudian wirangrong kan masuk ke dalam rong ke alam kubur. Ini musik wayang yang sangat tinggi dan itu jumbo dengan ajaran tasawuf Islam. Ditambahkan juga bahwa kesenian wayang itu dihargai oleh seluruh seniman di dunia, bahkan maestro-maestro musik menghargai. Nah, kalau kemudian justru orang Islam sendiri yang memiliki tingkat kesempurnaan agama tidak bisa menghargai, ini salah. Padahal wayang itu kan Enggak, maksudnya yang salah ini, ini bodoh banget gitu loh. ya karena tidak mengerti bahwa wayang itu sesungguhnya adalah konsep daripada Nabi Sis. Apalagi kalau ditarik ke belakang, sebenarnya wayang itu dari Mahabharata dan yang sangat-sangat Ramayana itu kemudian melahirkan cerita-cerita kakawin dan sebagainya, itu merupakan kisah perjalanan bangsa zaman dulu, zaman Nabi Sis, gitu loh. Zaman dulu malaikat disebut dewa, gitu aja bedanya. Nah, ini ajaran lama sebenarnya, dan itu memiliki fakta data yang seperti misalnya Astralaya, itu tempatnya Gatot Kaca, di mana dulu terjadi perang dunia yang sangat luar biasa, sampai sekarang yang namanya Australia atau Australaya atau tempat penyimpanan senjata itu pasirnya aja masih mengandung radioaktif, karena itu digambarkan panahnya Arjuna yang begitu dipanahkan Pasopati itu bisa memecah beribu-ribu dan kemudian meledak dengan daya ledak yang tinggi. Itu sebenarnya kan menunjukkan indikator reaksi nuklir. Jadi peluru kendali berhulu nuklir. Nah, cuman pada saat itu kemudian budaya-budaya manusia semakin hilang karena perang habis-habisan itu. Quran sendiri juga mengatakan, maka ketika Allah akan membuat manusia kembali, malaikat kan protes, wa id qala rabbuka lil malaikati ini wa id qala rabbuka lil malaikati ini khalifah fil ard. Jadi fil ard khalifah itu mau membuat manusia di muka bumi itu diprotes oleh malaikat. Nanti perang lagi. Nah, itu sebenarnya merujuk kepada perang yang munculnya Harut, Marut, Ya'jud, Ma'jud, dan kemudian manusia-manusia yang demikian hebatnya berasal dari malaikat. Dan manusia Jawa itu memang tidak hanya manusia berasal dari tanah dan air, tanah, api, air, dan udara, tetapi kita ini memang berasal dari angkasa gitu loh. Maka dibekali dengan besi yang berasal dari angkasa. Coba baca surat Al-Hajj. Besi itu turun dari atas. Ja'ilun khalifah. Ja'ilun khalifah fil ard. Jadi intinya gini, apa tuh namanya? Nah, bentar, ini biar jelas dulu. Mereka ini janjinya nggak paham. Kenapa kok kemudian mengharamkan wayang? Nah, kalau persoalannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, memang benar itu bukan syariat Islam, tetapi penampilannya Islami, mengandung nilai-nilai Islami. Model dakwahnya model dulu. Model dakwah Islami, karena setiap kebenaran itu Islami. Bukan syariat Islam. Sama ketika dia menulis spanduk-spanduk, ini pemutaran wayang haram, tidak sesuai syariat. Nah, itu juga nggak sesuai syariat, karena Rasulullah juga nggak pernah pakai menulis spanduk-spanduk begitu, apalagi pakai MMT dan sebagainya. Jadi janganlah kemudian menggunakan Islam untuk kepentingan politik sempit yang rakus akan kekuasaan. Itu tidak boleh. Karena apa? Konsekuensinya justru merendahkan Islam. Jadi ajaran Islam jadi bahan tertawaan. Janganlah.
Jangan karena merasa asu gede menang kerai, banyak jamaahnya kemudian teriak-teriak melakukan begini seolah-olah mereka ulama sendiri, yang lain tidak ulama. Salah, ulama cap apa kalau masih mengedepankan godok kemarahan. Ulama itu mengedepankan keikhlasan, kesabaran. Maka sampai Allah sendiri memesankan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobaru warobitu wataqullaha la'allakum tuflihun. Jadi orang-orang yang sabar, yang tetap di dalam jalan kesabaran dan menegakkan kesabaran itu adalah orang-orang yang digolongkan, yang sempurna imannya, takwa, dan dia akan menemukan kemenangan. Tetapi kalau kemudian justru menunjukkan arogansi, kekasaran, ketidakberadaban atau biadab, yang tidak sama sekali tidak mau mengadopsi budaya luhur Nusantara, salah. Orang luar negeri aja pada hormat kok. Kita justru anak-anak bangsa Nusantara tidak hormat kepada budaya wayang, pada sastra tinggi. Dan itu adalah keunggulan komparatif bangsa Jawa. Bangsa Jawa Dwipa itu dulu memiliki wilayah yang sangat luas sampai ke Mindanao, Madagaskar. Ini janganlah. Jadi saya berharap kebodohan-kebodohan semacam ini jangan diulang. Dan yang kedua, bangsa Indonesia juga harus mulai, rakyat Nusantara harus mulai fasih dalam memilah mana ajaran Islam yang baik dan mana ajaran Islam yang diwarnai dengan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Karena Islam tidak pernah menindas. Rasulullah tidak pernah berperang kecuali diperangi. Maka kalau sekarang Indonesia sudah damai, kemudian muncul gerakan mau membebaskan Indonesia kayak Hizbut Tahrir atau tentara pembebas, memang itu justru merusak itu yang justru merusak. Maka pemerintah harus tegas juga. Jangan-jangan nanti ketoprak, kemudian lodro, kemudian semuanya diharamkan semuanya. Maka presiden harus tegas ini. Presiden kan punya TNI, punya polisi. Tindak tegas. Kalau ormas-ormas yang demikian meresahkan harus tangkap, diperiksa, dan kalau dia tidak berizin dianggap sebagai organisasi liar. Yang jangan sampai susu sebelangga rusak dengan setitik nila dengan mengatasnamakan Islam. Itu yang penting. Jadi apapun yang terjadi, warga NU, ulama NU, dan saya sendiri menjadi pendukung wayang, baik wayang orang atau wayang kulit, karena wayang itu macam-macam, itu wayang klitik, wayang beber, wayang golek, ada wayang macam-macam lah. Itu sesungguhnya media-media dakwah. Tinggal bagaimana kita mengisi media itu. Jadi jangan kemudian medianya yang disalahkan. Kayak ada orang, ada mobil dinaikin rampok, kemudian merampok, yang disalahkan mobilnya. Salah, yang disalahkan ya rampoknya. Jadi kalau ada orang goblok nggak ngerti budaya, kemudian maka jangan disalahkan Islamnya. Orangnya yang masang spanduk itu yang bodoh, dia tidak menyadari dipakai orang lain untuk kepentingan politik pilkada. Ya sekedar pemilihan gubernur aja mengharam-haramkan budaya yang memiliki nilai usia yang jauh di atas usia gubernur. Itu Mas Edi. Jadi terakhir Pak, itu mereka itu menyiarkan agama Islam itu tidak ikuti kearifan lokal, itu yang gitu. Mereka bukan menyebarkan agama Islam, mereka memakai Islam untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan politik, untuk mengejar kekuasaan karena haus akan kursi dan jabatan, bahkan akan menggulingkan pemerintahan yang sah, akan mengganti dasar negara. Ini kan keblinger namanya. Orang-orang kayak begini harus segera ditindak gitu loh. Pemerintah juga jangan diam saja. Ini Menteri Penerangan juga harusnya segera mengambil sikap. Jangan dijadikan Menteri Penerangan, digaji oleh rakyat, melihat medianya, kemudian media sosial, kemudian dijadikan sarana untuk ngacak-ngacak bangsanya. Diem saja, jabatannya mau tapi tugasnya nggak mau. Ini pemerintah Jokowi harus tegas ini.
Menteri Penerangan harus segera melakukan pemberedelan. Tidak hanya sekedar membredel situs-situs media yang Menkominfo, Bah. Menkominfo itu yang tidak hanya membredel situs-situs media yang meresahkan, tetapi menangkap orangnya juga. Kenapa? Karena ini subversif, gitu loh. Mengkacaukan bangsa dan negara ini sudah masuk hukum subversif. Jadi jangan karena bebas sebebas-bebasnya. Bebas harus bertanggung jawab karena pers Pancasila adalah pers yang bebas tetapi bertanggung jawab. Tidak kemudian karena bebas sakar PDW menghina orang, nggak pakai tatanan, nggak pakai estetika ya, nggak pakai etika, pasti tidak memiliki estetika, gitu loh. Oke, terima kasih atas penjelasan yang singkat namun padat pada hari ini. Mas Agung.